para ulama muslim sejak masa awal telah memberikan perhatian besar dalam menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Bani Israel dan siapa yang disebut sebagai Yahudi. Kedua istilah ini memang seringkali dipakai bergantian dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam literatur umum kerap disamakan. Akan tetapi, para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara keduanya baik dari sisi historis, teologis, maupun sosial. Penjelasan mereka berangkat dari Al-Quran, hadis, dan juga kajian sejarah yang berkembang di dunia Islam sejak era klasik hingga zaman modern. Dalam penjelasan para mufasir, Bani Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nama Israel adalah gelar lain dari Nabi Ya'qub, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab tafsir. Dari Nabi Ya'qub lahirlah 12 putra, yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang dari 12 kabilah besar. Dari sinilah terbentuk komunitas Bani Israel, yang pada awalnya adalah sebuah kelompok keluarga besar yang berkembang menjadi bangsa dengan tradisi dan syariat tertentu yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi yang diutus khusus kepada mereka. Sedangkan istilah Yahudi pada awalnya merujuk pada salah satu kabilah atau salah satu cabang dari Bani Israel. Sebagian ulama menukil bahwa sebutan Yahudi berasal dari kata hudan, yang berarti bertaubat atau kembali, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada doa kaum Musa yang berkata, "Inna hudna ilaika." Ada pula yang mengatakan bahwa nama Yahudi muncul dari salah satu anak Nabi Ya'qub yang bernama Yahudza, dan keturunannya kemudian dikenal dengan nama Yahudi. Namun, seiring perkembangan sejarah, istilah Yahudi tidak lagi terbatas pada keturunan Yahudza, melainkan menjadi identitas keagamaan bagi orang-orang yang mengikuti ajaran yang disusun berdasarkan Taurat yang telah mengalami perubahan dan tambahan. Para ilmuwan muslim seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Bani Israel adalah sebutan yang bersifat nasab atau keturunan, sementara Yahudi adalah sebutan yang bersifat agama atau keyakinan. Oleh sebab itu, tidak semua Bani Israel otomatis menjadi Yahudi. Pada masa lalu, banyak dari kalangan Bani Israel yang tetap berada di atas tauhid mengikuti ajaran para nabi. Mereka adalah orang-orang saleh yang disebut dalam Al-Quran sebagai golongan yang beriman. Sebagian dari mereka menolong para nabi dan tetap teguh di atas kebenaran. Namun, ada pula golongan dari Bani Israel yang menyeleweng, mendustakan para nabi, bahkan membunuh mereka. Golongan inilah yang dikenal sebagai Yahudi dalam pengertian agama yang menyimpang. Seorang ulama besar seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa penyebutan Bani Israel dalam Al-Quran memiliki nuansa yang berbeda dengan penyebutan Yahudi. Jika disebut Bani Israel, maka yang dimaksud adalah keturunan Nabi Ya'qub tanpa harus menunjuk pada kondisi iman dan amal mereka. Sedangkan jika disebut Yahudi, maka yang dimaksud adalah kelompok yang mengikuti agama Yahudi yang sudah dipenuhi dengan tahrif dan penyimpangan. Karena itu, Al-Quran sering mengingatkan, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah, yaitu seruan agar mereka kembali kepada perjanjian tauhid yang murni." Sementara ketika mengecam perbuatan durhaka, Al-Quran lebih banyak menggunakan sebutan Yahudi. Para ilmuwan muslim juga menekankan bahwa Yahudi sebagai agama muncul belakangan setelah Bani Israel mengalami banyak penyimpangan. Pada awalnya, ajaran yang dibawa Musa adalah tauhid murni dengan hukum-hukum syariat yang ditetapkan Allah. Namun, setelah wafatnya Musa dan para nabi berikutnya, muncul sekelompok orang yang merubah isi Taurat, menambah dan mengurangi, serta memasukkan tradisi-tradisi asing. Dari sinilah lahir agama Yahudi dengan ciri khas ritual dan kepercayaan yang sudah tidak sama dengan ajaran asli Musa. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menegur mereka karena merubah kalimat-kalimat dari tempatnya dan melupakan sebagian dari apa yang telah diajarkan. Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan panjang bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi juga bisa dilihat dari sisi sejarah politik. Bani Israel pernah hidup di bawah pimpinan para nabi,
seperti Musa, Harun, Yusya, Daud, dan Sulaiman. Mereka saat itu adalah umat yang dipimpin wahyu. Namun, setelah terpecah belah dan kerajaan mereka runtuh, mereka masuk dalam tawanan Babilonia dan mengalami diaspora. Dalam proses itu, identitas keagamaan Yahudi semakin kuat terbentuk, tidak lagi sekadar garis keturunan, tetapi lebih sebagai sistem kepercayaan yang bisa dianut bahkan oleh orang non-Bani Israel, sekalipun jika mereka menerima ajaran tersebut. Maka, dalam pandangan ulama Muslim, istilah Yahudi pada akhirnya menjadi label agama buatan manusia yang berakar dari Bani Israel, tetapi menyimpang dari jalan para nabi. Sebagian ilmuwan Muslim lain, seperti Al-Mawardi dan Fakhruddin Ar-Razi, menambahkan bahwa ada aspek spiritual yang membedakan keduanya. Bani Israel memiliki sisi kemuliaan karena berasal dari garis kenabian. Bahkan Allah mengutus banyak nabi dari kalangan mereka. Tetapi Yahudi dalam pengertian agama yang ada setelah tahrif adalah simbol kesesatan karena menolak kebenaran yang datang kemudian, termasuk menolak kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, umat Islam diperintahkan untuk membedakan antara penghormatan kepada para nabi Bani Israel dengan sikap kritis terhadap kaum Yahudi yang menyimpang. Dalam sejarah peradaban Islam, para cendekiawan Muslim yang mempelajari kitab-kitab sebelumnya juga menemukan bahwa istilah Israel dan Yahudi sering disalahpahami di Barat. Sebagian penulis orientalis menyamakan keduanya begitu saja, sehingga lahir kesan bahwa Al-Quran selalu mengecam semua keturunan Israel. Padahal, tafsir para ulama Muslim menegaskan bahwa celaan dalam Al-Quran ditujukan kepada kelompok yang melakukan tahrif dan penyelewengan, bukan kepada garis keturunan Nabi Yakub secara keseluruhan. Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi salah persepsi seolah Islam bermusuhan dengan seluruh keturunan Israel, padahal yang dikritik adalah agama Yahudi yang menyimpang. Al-Quran juga menyebut bahwa di antara ahli kitab terdapat golongan yang jujur, beriman kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, dan bersujud. Ayat ini menjadi bukti bahwa tidak semua keturunan Israel menjadi Yahudi yang sesat, melainkan masih ada orang-orang yang berpegang kepada tauhid. Dalam sejarah Islam sendiri, ada tokoh-tokoh yang masuk Islam dari kalangan Bani Israel dan menjadi sahabat Nabi seperti Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi bukan sekadar teori, tetapi nyata terlihat dalam perjalanan sejarah. Dengan demikian, penjelasan para ilmuwan Muslim membawa pemahaman yang jelas bahwa Bani Israel adalah suatu bangsa keturunan Nabi Yakub yang pada dasarnya dimuliakan karena banyaknya nabi yang lahir dari mereka. Sedangkan Yahudi adalah agama yang lahir dari penyimpangan ajaran para nabi dan tidak selalu identik dengan semua keturunan Israel. Perbedaan ini penting agar kaum muslimin tidak rancu dalam memahami teks Al-Quran maupun hadis. Dengan membedakan keduanya, kita dapat menghormati garis kenabian Bani Israel sekaligus bersikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan kaum Yahudi. Para sejarawan Muslim juga menguraikan bahwa istilah Yahudi tidak hanya berkaitan dengan perubahan ajaran agama, tetapi juga dengan watak kolektif yang muncul dari generasi yang terjerumus dalam kedurhakaan. Dalam banyak penjelasan, Yahudi digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas yang mengutamakan kepentingan duniawi, sering melanggar perjanjian, serta tidak segan menolak hukum Allah meskipun mereka telah menerima nikmat yang besar. Sedangkan Bani Israel pada sisi lain adalah istilah yang lebih netral, mengacu pada sebuah keturunan besar yang terdiri dari beragam kelompok, ada yang beriman dan ada yang membangkang. Perbedaan sifat inilah yang menjadi garis pemisah yang tajam dalam pandangan para ulama. Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal menyatakan bahwa Bani Israel adalah kaum yang memiliki sejarah panjang dengan para nabi, sehingga mereka pernah mengalami masa keemasan spiritual. Akan tetapi, dari rahim bangsa itu, lahirlah pula kaum Yahudi
yang menjadikan tradisi agama sebagai sarana mempertahankan kekuasaan politik dan pengaruh sosial. Bagi Asy-Syahrastani, Yahudi bukan hanya sebutan keagamaan, melainkan juga simbol pembelokan dari jalan lurus. Mereka menguasai kitab, tetapi memanfaatkannya untuk menutup kebenaran dan menyembunyikan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Ulama lain, seperti Abu Hayyan al-Andalusi, menjelaskan bahwa istilah Yahudi sering digunakan dalam Al-Quran ketika Allah menyingkap sifat buruk yang berulang di tengah mereka, seperti sifat keras hati, kebiasaan berdebat tanpa dasar, dan sikap menantang para utusan. Sedangkan ketika Allah menyebut Bani Israel, biasanya berkaitan dengan nikmat yang diberikan, sejarah pengangkatan nabi-nabi di kalangan mereka, dan pengingat atas janji yang pernah mereka buat. Dari sini tampak bahwa kedua istilah tersebut tidaklah sama, melainkan memiliki nuansa makna yang sangat berbeda. Dalam perspektif peradaban, para cendekiawan Muslim menganggap Bani Israel sebagai contoh nyata bahwa suatu bangsa bisa mengalami perubahan besar tergantung bagaimana mereka menjaga perjanjian dengan Allah. Pada mulanya mereka memperoleh kedudukan mulia, tetapi setelah banyak melakukan penyelewengan, sebagian dari mereka berubah menjadi komunitas Yahudi yang terikat dengan kebiasaan menyimpang. Dengan kata lain, istilah Yahudi adalah representasi dari hasil penyimpangan yang lahir di tengah komunitas Bani Israel. Sehingga tidak semua orang dari garis keturunan Israel adalah Yahudi. Namun, semua Yahudi memiliki akar dari garis keturunan atau pengaruh ajaran Israel yang sudah diputarbalikkan. Sejarawan Muslim pada abad pertengahan juga menyoroti bahwa agama Yahudi kemudian berkembang melampaui batas keturunan. Ketika sebagian bangsa lain bergabung ke dalam ajaran itu, mereka pun disebut Yahudi meskipun tidak memiliki hubungan darah dengan Bani Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Yahudi telah menjadi sebuah identitas agama yang terpisah dari aspek biologis, sedangkan Bani Israel tetap merujuk kepada garis keturunan dari Yakub. Perbedaan inilah yang selalu digarisbawahi oleh para ulama agar kaum muslimin tidak keliru menyamakan istilah. Selain itu, para ahli bahasa dalam tradisi Islam juga mengkaji asal-usul kata. Ada yang menjelaskan bahwa kata Yahudi berhubungan dengan kecenderungan kembali kepada sesuatu. Namun dalam penggunaannya, istilah itu lebih banyak melekat pada komunitas yang menentang kebenaran. Sedangkan kata Israel bermakna hamba Allah, sebuah nama mulia yang diberikan kepada Yakub. Perbedaan etimologis ini memperkuat perbedaan substansi karena satu istilah bernuansa kemuliaan dan yang lain bernuansa penyimpangan. Dalam perkembangan tafsir modern, sejumlah pemikir Muslim menekankan bahwa membedakan kedua istilah itu sangat penting agar umat tidak terjebak dalam generalisasi. Jika seluruh keturunan Israel disamakan dengan Yahudi, maka akan muncul kesalahpahaman bahwa semua keturunan Nabi terdahulu tercela. Padahal, Al-Quran sendiri mengakui keberadaan orang-orang saleh di kalangan mereka. Ada yang tetap menjaga tauhid, ada yang beriman kepada para nabi, bahkan sebagian beriman kepada Rasulullah Muhammad. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi membantu umat Islam melihat sejarah dengan lebih adil dan seimbang. Ulama Muslim juga mengajarkan bahwa sikap umat Islam terhadap sejarah Bani Israel harus bijak. Di satu sisi, kita mengakui bahwa mereka memiliki keutamaan tertentu karena banyak nabi lahir di tengah mereka. Di sisi lain, kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa di antara mereka ada golongan yang kemudian menjadi Yahudi dengan segala penyimpangan yang dilakukan. Dengan memahami hal ini, umat Islam dapat menempatkan kisah-kisah dalam Al-Quran secara proporsional sebagai ibrah yang mengandung pelajaran, bukan sekadar sebagai cerita masa lalu. Selain itu, para ilmuwan Muslim sering menjadikan kisah Bani Israel dan Yahudi sebagai cermin bagi umat Islam sendiri. Jika umat ini tidak menjaga kemurnian agama dan justru menyeleweng dari syariat, maka bisa saja mereka mengalami nasib yang sama. Peringatan ini banyak muncul dalam karya-karya ulama sebagai nasihat moral. Mereka menjelaskan bahwa
Kisah penyimpangan Yahudi bukan sekadar catatan sejarah, melainkan peringatan agar umat Islam tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, perbedaan Bani Israel dan Yahudi dalam pandangan ilmuwan Muslim bukan hanya masalah istilah, melainkan masalah prinsip. Bani Israel adalah garis keturunan yang memiliki sejarah panjang bersama para nabi. Sedangkan Yahudi adalah komunitas yang muncul dari hasil penyimpangan, lalu berkembang menjadi sebuah agama yang terpisah dari wahyu asli. Pemahaman ini membuat umat Islam dapat bersikap tepat, menghormati para nabi dan orang-orang beriman dari kalangan Israel, namun tidak mengikuti jejak kaum Yahudi yang menolak kebenaran. Di kalangan para ahli sejarah Muslim, perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi juga dipahami melalui perjalanan politik yang mereka lalui dari masa ke masa. Bani Israel pernah mengalami fase ketika mereka hidup di bawah hukum Allah yang dijalankan langsung oleh para nabi. Dalam masa seperti itu, mereka disebut sebagai umat pilihan yang diberikan tugas mulia untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan tauhid. Namun, ketika generasi mereka mulai meninggalkan jalan yang lurus, lahirlah kelompok yang menjadikan aturan ilahi sebagai alat kekuasaan, yang kemudian dikenal sebagai Yahudi. Jadi perbedaan antara keduanya dapat dilihat sebagai perbedaan antara suatu bangsa yang diberi tugas suci dengan suatu komunitas yang menyeleweng dari tugas itu. Para ulama juga menekankan bahwa gambaran tentang Yahudi dalam Al-Quran sangat erat kaitannya dengan sikap keras kepala terhadap wahyu baru. Mereka tidak hanya menolak nabi yang datang kepada mereka, tetapi juga berusaha menutup jalan kebenaran bagi orang lain. Bahkan, ketika bukti-bukti nyata diturunkan, mereka tetap bersikeras dengan tradisi yang mereka buat sendiri. Hal ini berbeda dengan gambaran Bani Israel yang lebih umum, yang bisa merujuk kepada berbagai kabilah yang tersebar dan tidak semuanya berperangai sama. Kebanyakan mufasir klasik menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan istilah Bani Israel ketika menyampaikan perintah agar mereka mengenang nikmat, seperti nikmat diselamatkan dari Fir'aun, nikmat diturunkan manna dan salwa, serta nikmat diturunkan kitab Taurat. Sementara, istilah Yahudi muncul lebih banyak ketika ayat mengecam sifat tercela, seperti gemar mempermainkan hukum, merubah kalimat kitab, dan merasa paling benar di hadapan umat lain. Dengan demikian, perbedaan penyebutan ini sangat penting untuk memahami maksud ayat-ayat Allah. Beberapa ulama modern melihat bahwa Yahudi adalah identitas yang muncul setelah proses panjang di mana ajaran Musa dicampur dengan pengaruh budaya asing. Setelah kehancuran Baitul Maqdis dan tersebarnya bangsa Israel ke berbagai daerah, ajaran yang mereka pegang semakin jauh dari bentuk aslinya. Maka, Yahudi yang dikenal kemudian sudah tidak lagi murni ajaran keturunan Yakub, melainkan ajaran baru yang dibangun dari ingatan kolektif dan tradisi yang mereka kembangkan. Sedangkan Bani Israel tetap merujuk pada identitas asal mereka sebagai keturunan seorang nabi. Ilmuwan Muslim di era Abbasiyah yang banyak berdialog dengan pemeluk agama Yahudi menulis bahwa identitas Yahudi lebih banyak bersifat keagamaan, sementara Bani Israel bersifat etnis dan genealogis. Seorang Muslim bisa berdebat dengan seorang Yahudi mengenai ajaran agama, tetapi tidak ada alasan untuk menolak fakta bahwa mereka berasal dari garis keturunan seorang nabi. Dengan membedakan kedua hal ini, diskusi bisa dilakukan dengan cara yang lebih adil dan jauh dari sikap fanatisme buta. Ada pula pandangan dari kalangan Sufi yang melihat bahwa istilah Bani Israel melambangkan sisi kebaikan, yaitu potensi manusia yang memiliki cahaya kenabian dalam dirinya. Sedangkan istilah Yahudi melambangkan sisi kegelapan, yaitu kecenderungan manusia untuk menolak kebenaran ketika hawa nafsu lebih diutamakan. Penafsiran ini memang bernuansa simbolik, namun memberikan makna spiritual yang dalam. Melalui pandangan ini, kisah Bani Israel dan Yahudi tidak hanya dipahami sebagai sejarah bangsa, tetapi juga sebagai gambaran perjalanan jiwa manusia antara iman dan penyimpangan. Dalam literatur tafsir, disebutkan pula
bahwa Bani Israel sering mendapat pujian ketika mereka taat, misalnya ketika mereka beriman kepada Musa atau ketika mereka menolong Daud, tetapi Yahudi selalu mendapat celaan karena mereka identik dengan pengingkaran. Jadi, Yahudi bukan sekadar istilah lain dari Bani Israel, melainkan label bagi kelompok yang secara sadar menolak wahyu. Ilmuwan Muslim juga mengaitkan perbedaan ini dengan pola interaksi mereka dengan umat Islam pada masa awal. Sebagian dari keturunan Israel yang jujur menerima kebenaran Islam, mereka dikenal sebagai orang beriman dari kalangan ahli kitab. Sedangkan kelompok Yahudi yang menolak risalah Nabi Muhammad tetap mempertahankan ajaran mereka yang telah berubah. Dari sinilah terlihat bahwa Yahudi menjadi simbol penolakan risalah terakhir, sedangkan Bani Israel tetap bisa mencakup mereka yang beriman maupun yang durhaka. Dalam kajian filsafat sejarah Islam, ada pandangan bahwa perbedaan tersebut mencerminkan dua arah perkembangan suatu bangsa. Jika mereka menjaga amanah, mereka tetap disebut sebagai Bani Israel yang dimuliakan. Jika mereka mengkhianati amanah, mereka berubah menjadi Yahudi yang dikritik. Maka, perbedaan keduanya dapat dimaknai sebagai perbedaan antara garis keturunan yang menerima warisan kenabian dengan kelompok yang menyalahgunakan warisan itu. Perbedaan ini juga berdampak pada sikap umat Islam dalam memahami tradisi kitab terdahulu. Ketika menyebut kisah Bani Israel, ulama mengingatkan agar tidak semua cerita diambil begitu saja, melainkan dipilah sesuai dengan prinsip Islam. Namun, ketika membahas Yahudi, sikap yang ditunjukkan lebih tegas, karena yang dimaksud adalah kelompok yang secara sadar menolak kebenaran. Dengan demikian, umat Islam tidak mencampur adukan antara penghormatan kepada nabi-nabi dari Israel dengan penolakan terhadap kaum Yahudi. Para ahli ilmu kalam dalam tradisi Islam menekankan bahwa membedakan antara Bani Israel dan Yahudi juga penting untuk memahami konsep keadilan Allah terhadap umat manusia. Allah tidak mencela seseorang hanya karena nasabnya, melainkan karena amal perbuatannya. Oleh sebab itu, Bani Israel sebagai keturunan para nabi memiliki potensi besar untuk mulia. Namun, ketika sebagian mereka menyimpang, maka sebutan Yahudi digunakan untuk menggambarkan keburukan yang lahir dari penyelewengan itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehormatan tidak diwariskan secara mutlak, melainkan harus dijaga dengan ketaatan dan kesetiaan kepada wahyu. Dalam karya sejarah Islam klasik, Bani Israel digambarkan sebagai komunitas yang pernah memperoleh nikmat berupa kitab suci, nabi-nabi, serta kemenangan atas musuh. Akan tetapi, dalam catatan yang sama, banyak pula kisah tentang sikap mereka yang ingkar janji, menolak perintah, serta menyembah berhala setelah ditinggal Musa. Dari kontradiksi inilah lahir dua identitas yang berbeda. Bani Israel tetap dipahami sebagai garis keturunan Nabi Yakub, sedangkan Yahudi adalah sebutan yang dilekatkan ketika mereka menolak perintah dan memilih jalan yang salah. Para ulama juga mengingatkan bahwa istilah Yahudi dalam Al-Quran kerap digunakan bersamaan dengan sebutan Nasrani ketika membicarakan ahli kitab yang menolak kerasulan Nabi Muhammad. Hal ini memperlihatkan bahwa Yahudi sudah menjadi identitas keagamaan yang jelas, bukan sekadar garis keturunan. Sementara, istilah Bani Israel tidak pernah disandingkan dengan Nasrani dalam konteks celaan. Dalam pandangan beberapa mufassir, Bani Israel digambarkan dalam Al-Quran sebagai umat yang selalu menerima ujian. Kadang mereka berhasil, kadang gagal. Sedangkan Yahudi lebih sering digambarkan sebagai pihak yang memilih kegagalan karena menolak bimbingan Allah. Oleh karena itu, istilah Yahudi berkonotasi negatif yang berulang, sementara istilah Bani Israel tetap menyimpan ruang kemungkinan adanya kebaikan. Perbedaan makna ini penting agar umat Islam bisa menangkap pesan ilahi secara lebih tepat. Di kalangan ahli fiqh, pembedaan ini juga mempunyai konsekuensi hukum. Bani Israel sebagai keturunan tidak menimbulkan status tertentu bagi seseorang kecuali melalui amalnya. Sedangkan Yahudi sebagai pemeluk agama tertentu menimbulkan hukum interaksi khusus dalam Islam, baik dalam urusan pernikahan, makanan, maupun hubungan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa perbedaan bukan hanya masalah bahasa, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam praktik keagamaan.
Dari sisi filsafat moral, sebagian ulama menafsirkan bahwa kisah Bani Israel adalah gambaran tentang potensi luhur yang ada dalam diri manusia, sementara kisah Yahudi adalah gambaran tentang kelemahan manusia yang tunduk pada hawa nafsu. Dengan memahami perbedaan ini, umat Islam diajak untuk melihat sejarah bukan sekadar catatan masa lampau, melainkan cermin untuk menilai diri sendiri. Setiap umat berpotensi menjadi mulia seperti para nabi dari Israel, tetapi juga bisa jatuh dalam penyimpangan seperti kaum Yahudi. Para ulama bahasa Arab yang mengkaji Al-Quran menekankan bahwa penggunaan kata Israel sebagai gelar Nabi Yakub menunjukkan penghormatan. Kata itu berarti hamba Allah, sehingga setiap kali Allah menyeru Bani Israel, sesungguhnya yang dipanggil adalah keturunan seorang nabi yang dimuliakan. Sebaliknya, kata Yahudi tidak mengandung kemuliaan semacam itu, karena sudah berubah menjadi penanda kelompok yang dikenal dengan pengingkaran. Perbedaan makna ini begitu halus tetapi sangat penting untuk memahami pesan wahyu. Selain itu, dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad terdapat perbedaan nyata dalam perlakuan terhadap orang Yahudi dan orang dari keturunan Israel yang beriman. Beberapa sahabat berasal dari kalangan Israel dan dihormati karena keimanan mereka, sementara kelompok Yahudi di Madinah yang menolak kebenaran justru mendapat peringatan keras. Dari sini tampak bahwa Islam tidak menolak seluruh keturunan Israel, melainkan hanya menolak Yahudi yang menentang risalah. Dalam perkembangan peradaban, istilah Yahudi kemudian semakin mengental sebagai identitas agama yang bertahan hingga sekarang. Sementara istilah Bani Israel tetap menjadi penanda historis yang merujuk pada bangsa yang pernah hidup di sekitar Palestina, Mesir, dan daerah sekitarnya. Dengan demikian, Yahudi adalah label yang bersifat keagamaan dan sosial, sedangkan Bani Israel adalah label yang bersifat etnis dan ideologis. Perbedaan ini telah menjaga dan memperbaiki ulama agar tidak terjadi kecemburuan. Pemikir Muslim modernis yang menilai hubungan antara kedua istilah tersebut sengaja dimunculkan dalam umat Islam sesungguhnya yang sebagai Israel. Dengan menyamakan Yahudi dan Bani Israel, seolah-olah Islam memusuhi seluruh garis keturunan Nabi. Padahal yang ditolak hanyalah kelompok yang melawan kebenaran. Oleh karena itu, memahami perbedaan ini bukan hanya penting untuk ilmu tafsir, tetapi juga untuk hubungan antaragama di zaman sekarang. Melalui berbagai penjelasan para ilmuwan Muslim, jelaslah bahwa perbedaan Bani Israel dan Yahudi menyentuh banyak aspek, mulai dari sejarah, teologi, hukum, budaya, hingga moral. Hal ini membuktikan bahwa ulama tidak pernah melihat keduanya sebagai istilah yang sama, melainkan dua sebutan dengan makna yang berbeda, dan saling melengkapi dalam memberi pelajaran bagi umat manusia. Melainkan digunakan dalam konteks sejarah kenabian dan peringatan nikmat Allah. Dari sini tampak bahwa perbedaan makna keduanya memang disengaja untuk menegaskan dua posisi yang berlainan. Dalam karya tafsir kontemporer, sebagian pemikir Muslim menekankan bahwa memahami perbedaan tersebut membantu umat Islam bersikap lebih adil terhadap sejarah. Tanpa perbedaan itu, bisa timbul salah pengertian seakan Islam mencela seluruh keturunan Nabi Yakub. Padahal kenyataannya, Islam memuliakan para nabi dari keturunan itu dan mengakui adanya kelompok yang tetap beriman. Perbedaan ini juga menegaskan bahwa celaan dalam Al-Quran ditujukan kepada penyimpangan, bukan kepada nasab. Sebagian cendekiawan Muslim menambahkan bahwa Bani Israel sering digambarkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang dipilih untuk menerima amanah berat, sementara Yahudi digambarkan sebagai kelompok yang tidak mampu mengingat amanah itu dengan benar. Perbedaan ini memiliki makna teologis yang penting karena menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak mengulang masalah yang sama. Allah memberikan peringatan melalui kisah mereka, sehingga umat Islam dapat mengambil ibrah dan memperbaiki amal. Dalam perspektif hukum Islam, para ulama juga membedakan antara sikap terhadap Bani Israel dan Yahudi. Terhadap Bani Israel sebagai sebuah garis keturunan, tidak ada alasan untuk bermusuhan. Bahkan Islam mengakui jika ada yang beriman dari kalangan mereka. Tetapi terhadap Yahudi sebagai komunitas yang menolak risalah Nabi Muhammad, Islam memiliki aturan interaksi yang lebih tegas. Hal ini kembali menunjukkan bahwa kedua istilah itu tidak dapat diperlakukan sama. Selain itu,
Para ahli hadis juga menaruh perhatian terhadap penggunaan kedua istilah ini. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad menjelaskan kisah-kisah Bani Israel sebagai pelajaran moral. Sementara ketika berbicara tentang Yahudi, beliau menegaskan sikap waspada terhadap sifat keras kepala mereka. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa Bani Israel adalah istilah yang lebih luas dan bersifat historis, sedangkan Yahudi menunjuk pada identitas religius tertentu. Dalam literatur perbandingan agama yang ditulis ulama Muslim, perbedaan ini menjadi landasan utama dalam menilai sumber-sumber Yahudi. Cerita-cerita yang bersumber dari tradisi Israeliah bisa diambil sebagai tambahan pengetahuan dengan sikap selektif. Namun ajaran Yahudi sebagai agama dianggap sudah keluar dari jalan lurus. Dengan membedakan keduanya, umat Islam dapat memanfaatkan sejarah Bani Israel tanpa terjebak pada penyimpangan Yahudi. Bahkan dalam ranah politik, perbedaan ini memiliki pengaruh. Bani Israel sebagai bangsa memiliki hubungan dengan berbagai kerajaan kuno, sedangkan Yahudi sebagai komunitas religius sering tampil sebagai kelompok yang berupaya menjaga identitas mereka meski tanpa wilayah yang tetap. Maka dalam sejarah, istilah Bani Israel lebih sering digunakan dalam konteks kerajaan dan negeri, sementara Yahudi lebih banyak muncul dalam konteks kelompok agama yang menyebar di berbagai wilayah. Perbedaan ini menjadi perhatian serius karena banyak penulis luar Islam yang tidak membedakan keduanya dan akhirnya menuduh Islam bersikap keras terhadap semua keturunan Israel. Padahal penjelasan para ulama Muslim sudah sangat jelas bahwa kritikan diarahkan kepada Yahudi yang menyimpang, bukan kepada semua keturunan Yakub. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga penting dalam dialog antaragama agar tidak terjadi salah tafsir. Dalam tradisi pemikiran Islam, perbedaan antara Bani Israel dan Yahudi juga dipandang melalui sudut budaya serta cara hidup. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa Bani Israel pada mulanya membangun masyarakat yang berorientasi pada syariat wahyu. Kehidupan mereka diwarnai dengan aturan ibadah, hukum keluarga, serta ketentuan makanan yang diturunkan melalui para nabi. Pada tahap ini, identitas mereka lebih dekat dengan posisi sebagai umat penerima amanah ilahi. Namun, ketika ajaran itu mengalami penyimpangan dan mereka membentuk corak kehidupan